kepada Pak Anies. Apabila Pak Anies nanti terpilih sebagai presiden, dan saya yakin dan titipan ini tidak saya titipkan kepada yang lain, hanya kepada Pak Anies. Apabila terpilih sebagai presiden, kami dengan apa yang kami riset kecil-kecilan, kami ingin mengusulkan Pak Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur agar bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Selain itu tentunya agar tujuan ini bisa dijalankan oleh Pak Anies, kami selalu mendoakan semoga Pak Anies mendapatkan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian Pak, cukup. Sekian, terima kasih. Simbolis. Ini Pak kamera Pak. Kamera Pak. Dengan ini saya Anwar Budiman dari Komit menyampaikan usulan kepada calon presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan agar Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid dapat dijadikan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Sedikit tambahan Pak. Tadi ada salam dan yang bersangkutan masih ada di sini adalah sahabat Bapak di Paramalinda, Profesor Andi Mukti Pak ya. Profesor Andi Faisal Mukti dari pagi sudah ini. Ya. Ya, dapat salam dari Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, gini. Terima kasih Pak Anwar. Aspirasinya kami terima dan insya Allah nanti diperjuangkan untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Dan ini tinggal melakukan prosesnya. Ada nanti seminar, ada nanti usulan, itu tinggal dijalanin aja. Dan saya rasa akan banyak institusi yang siap untuk memfasilitasi. Ya, terima kasih. Siap, Pak Ulu. Satu pertanyaan terakhir. Mike. Ya, satu penanya terakhir. Bapak Ibu semua, izin rehat sejenak dan bersama. Siap. Oke, yuk kita bisa mulai lagi. Saya serahkan moderator, kewenangannya bukan di saya. Satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Pendeta Frans Immanuel Saragi, Pak. Ya. Saya dari Perhimpunan Aktivis 98. Saya ingin menyampaikan Pak bahwa cukup banyak aktivis 98 Pak yang berjuang untuk Bapak dan kami siap untuk memenangkan Bapak. Dan sebagai warga Jakarta selama Bapak memimpin, saya sebagai seorang rohaniawan juga merasa bahagia Pak. Merasa bahagia, merasa nyaman selama Bapak memimpin di kota Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa ditularkan ke tingkat nasional. Sedikit bercerita Pak, agak singkat. Saya dari SD, TK lah, bahkan sampai kuliah itu berada di perguruan Katolik. 90% teman saya adalah golongan Tionghoa.
Dan sampai dengan saat ini saya bergaul secara terus-menerus dengan mereka. Sebagai seorang aktivis ada juga kerinduan, Pak. Ada juga kerinduan, dan juga sebagai seorang rohaniawan, Bapak begitu merangkul semua golongan. Boleh tidak, Pak? Kami berharap apabila Bapak diberikan mandat oleh rakyat nanti, begitu banyak keturunan Tionghoa telah menggoreskan sejarah bagi bangsa. Tadi sudah ada Gus Dur untuk diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Kami berharap tokoh-tokoh Tionghoa juga untuk diabadikan sebagai nama jalan, karena mereka juga sudah berbuat bagi Republik Indonesia. Itulah harapan kami. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pendeta Frans. Pak Pendeta Frans Immanuel Saragih. Terima kasih. Tentu Pak, jadi sebenarnya banyak pribadi-pribadi berjasa yang mereka itu berpulang sesudah era 80-an. Sementara penamaan jalan kita berhenti sampai 80-an. Jadi banyak orang-orang yang punya jasa di era kemerdekaan, tapi mereka diberi umur panjang. Karena umur panjang, mereka baru wafat tahun 80-an ke atas. Nah ini yang pada belum dapat apresiasi nih. Yang sudah dapat apresiasi itu yang meninggalnya 80-an ke bawah. Kenapa? Saya menyaksikan di Jakarta, dan kami waktu itu memperhitungkan banyak, termasuk pada waktu itu kami itu akan memberikan nama John Lee untuk jalan di Kelapa Gading. Tapi waktu itu karena ada pandemi, ada penundaan, akhirnya kita tidak laksanakan. Dan di masa masyarakat sedang merasakan situasi yang sedang sulit, penggantian itu kan punya konsekuensi pada warga. Tapi ya, kami, dan by the way, saya termasuk salah satu pengusung dijadikannya John Lee sebagai pahlawan nasional. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 bersama dengan pamannya Pak Tom Lembong, Pak Edi Lembong, mendiang Pak Edi Lembong. Nah, jadi setuju Pak Frans supaya diakomodasi. Will do, nanti akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti tutup ini karena kita waktu yang menjadi kendala. Inginnya selalu kalau udah ada desak itu Pak, rasanya nggak kepengen berakhir. Kecuali yang didesak Pak. Didesak terus. Nggak, saya juga menikmati. Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita melihat yang paling banyak berpikir dan yang paling banyak belajar adalah yang ditanya. Bukan yang bertanya. Saya yang paling banyak mendapatkan masukan kalau ada acara-acara seperti ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin cerita sedikit. Kawasan Pancoran ini gapura kemarin kita buat. Tapi sebenarnya ke depan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, ini ada rencana yang ingin kita laksanakan. Minta maaf, ini hanya satu sisi. Nanti kita kalau bikin 2 sisi ya. Biar dua-dua bisa lihat. Nanti saya kasih gilirannya. Jadi kita berharap nanti sekarang revitalisasi gapura itu dituntaskan. Ini Pak Bambang, revitalisasi gapura. Kemudian kita berharap nanti kita bangun pusat kuliner khas pecinan. Lalu revitalisasi kelenteng. Lalu halal hawker center. Kita siapin di situ. Lalu kita ingin rencana bangun museum peranakan, bangun public space di situ, dan melakukan konservasi bangunan bersejarah yang ada di kawasan ini. Lalu kita ingin pastikan ada kawasan-kawasan yang menjadi semacam mural street. Ini kira-kira gambarannya. Jadi Ibu sekalian, ini sebuah rencana. Nanti bila kewenangan itu diberikan, maka kami akan laksanakan rencana ini di kawasan ini. Jadi ya, ini tadi disampaikan ini dengan Pak Yusuf, Pak Anwar, Pak Bambang, dan lain-lain Pak Didi, semuanya
kita bekerja bersama cukup lama. Selama sejak kami bertugas itu kerjasama terus. Nah, kami ingin agar pola ini nanti kita teruskan di skala nasional ketika kewenangan itu diberikan. Dan harapannya yang tadi disampaikan Pak Daniel, suasana tenang, teduh, aman, damai itu terjadi. Saya ingin sampaikan sedikit ini penutup. Tenang, teduh, damai itu kerjanya di belakang layar. Tidak kelihatan. Hari ini kita menikmati lampu yang terang, yang nyaman. Di balik lampu yang terang ini ada ribuan orang bekerja di pembangkit listrik sampai jaringan listrik, sampai memastikan jaringan ini berjalan dengan baik. Orang-orang itu semua tidak pernah ada dalam pikiran kita ketika lampu itu nyala. Jarang kita menyalakan AC sambil bilang terima kasih PLN, nggak pernah. Ketika lampu baik nggak ada yang bilang terima kasih PLN. Tapi kalau lampu mati, wih, nomor paling kita apal nomornya PLN. Saya merasakan seperti itu. Ketika kita membangun suasana kota yang tenang, teduh, damai, nggak kelihatan bahwa di belakang itu ada komunikasi yang dijalankan terus. Setiap ada potensi friksi dipadamkan sebelum membesar. Kan yang namanya konflik ramai itu ketika udah jadi gede. Ketika masih bibit, ditangani, diselesaikan sebelum jadi besar. Sehingga kota itu tenang. Jangankan kota, suami istri aja ada konflik. Di kota ini banyak sekali potensi konflik yang diselesaikan sebelum jadi konflik. Nah, itu yang kami kerjakan. Tapi kalau mau secara politik heroik, ya, nih Bapak Ibu lihat pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran pengen kelihatan heroik, apa yang harus dilakukan? Tunggu jadi api. Jadi api lalu datang memadamkan, wah inilah pahlawan. Tapi kalau pemadam kebakaran menginspeksi rumah-rumah jangan sampai jadi api, nggak ada yang menyebut itu sebagai hero. Betul tidak? Sebagai masyarakat kita mau pilih yang mana? Jadi api dulu baru dipadamkan atau mencegah ada api? Mencegah ada api. Nah, mencegah ada api itu tidak memberikan kesan bahwa ada pengamanan. Padahal disitulah letak kuncinya. Kami memilih rute yang kedua, mencegah terjadinya api, mencegah suasana konflik, dan kami bersyukur berkat kerja bersama semuanya nih yang hadir di sini, tokoh-tokohnya termasuk FKUB Jakarta tenang, teduh, aman, damai selama 5 tahun. Nah, mudah-mudahan kita bisa jaga. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat desaknya. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya. Nanti kita obrol lagi. Ya, Pak, cukup ya. Baik, Bapak Ibu.